الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjut ngaji kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, azwaja wa alihi wa dzurriyyatihi jami'an. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع والعشرون. Hadis yang ke-24. Rawal Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkan fi babi rahmatillahi nas, tentang dalam bab rahmatullah an-nasa, rahmatnya Allah kepada para manusia. Jazakumullah. Wal bahaima, dan hewan-hewan. Rahmat Allah meliputi atau mencakup manusia dan hewan-hewan. Babnya itu di dalam kitab Sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdiri fi salatin, dalam salat. Wa qumna ma'ahu, dan kita pun salat bersama beliau. Faqala a'rabiyun, maka ada seorang A'rabi, orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, mengatakan wa huwa fi shalah, dan dia di dalam salat. Dia mengucapkan sebuah doa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku, wa Muhammadan, dan Muhammad, rahmati aku dan Muhammad, wa la tarham ma'ana, dan jangan engkau rahmati bersama kami ahadan, seorang pun. Jadi doanya, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja, jangan rahmati orang lain selain kami aja, selain kami berdua. Falamma sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi salam dari salatnya, faqala, maka Nabi bersabda lil A'rabi, kepada A'rabi tadi, orang Arab Badui tadi, laqad tahajjarta wasi'an, sungguh engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Yuridu, maksudnya Nabi, rahmatullah, adalah rahmat Allah. Jadi ini kalau tidak salah kurang lebih kisahnya tentang ada suatu ketika namanya orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, istilahnya yang masih jauh dari peradaban, dari kota begitu. Kadang-kadang juga datang ke kota Madinah atau ke kota Mekah begitu. Nah, kemudian jumpa dengan Nabi. Tapi namanya orang kampung, mereka nggak ngerti, belum istilahnya awam lah dengan agama. Maka si A'rabi ini kencing di masjid. Tapi masjid dulu kan masih belum keramik. Masjid dulu itu kan masih tanah atau pasir. Maka kemudian cuman dikasih tiang-tiang begitu saja untuk menunjukkan bahwa itu bangunan masjid. Nah, kemudian si A'rabi ini ya karena langsung datang aja, kemudian kencing di situ. Nah, sahabat-sahabat marah, mau negur. Ketika Nabi menyadari sahabat-sahabat sedang marah, mau negur, maka Nabi katakan, diam, jangan dulu, biarin aja dulu selesaikan. Setelah si Arabi ini selesai dari buang hajatnya, buang kencingnya, maka Nabi baru perintahkan, kamu siram itu tanah atau pasir yang bekas terkena kencing itu, siram dengan air 1 ember. Begitu airnya meresap, sudah tempat itu sudah jadi suci begitu. Nah, kemudian Nabi menasihati si A'rabi tadi, masjid itu tempat yang mulia, tidak boleh buat kencing. Ini bagaimana sempurnanya akhlak Nabi. Maksudnya Nabi itu dalam bersikap tuh sangat bijak. Coba seandainya sahabat udah melotot semua, udah marah semua. Coba seandainya sahabat-sahabat marah, dibiarkan oleh Nabi.
Justru dia kan masih belum selesai kencingnya malah lari kemana-mana, kan gitu. Dia mungkin kabur karena takut diancam oleh sahabat-sahabat yang lain, dia malah kencingnya malah lari kemana-mana, malah merepotkan. Kemudian yang kedua, justru dia kalau dengan teguran yang keras karena dia tidak tahu, justru dia malah tidak suka dengan ajaran Islam. Oh, keras betul Islam ini, kan gitu. Tetapi dengan Nabi membiarkan, ya sudah, najisnya terkumpul di situ saja, lebih mudah untuk dibersihkan. Kemudian yang kedua, dia mengenal kelembutan Islam, mengenal kelembutan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menyadari itu sahabat-sahabat semua pada marah dengan dia, kan gitu. Nah kemudian selepas itu sholat. Nah di dalam sholat itu si Arabi tadi, karena dia kesel sama orang, sama sahabat-sahabat lain dan dia senang dengan Nabi, maka dia doa, Allahumma arhamni wa Muhammad, ya Allah rahmati aku dan Muhammad. Wala tarham ma'ana ahada, jangan kau rahmati selain satu orang pun kecuali kami. Jadi ceritanya habis dia ngambul, jadi dia ngambul dengan sahabat-sahabat yang lain, maka dia doa untuk dirinya dan Nabi Muhammad saja begitu. Dan itu diucapkan dalam sholat. Sekali lagi ini kan Arabi, orang nggak ngerti apa-apa, sholat kadang masih belum benar begitu. Di antaranya ya doa ini. Nah, kemudian setelah salam, Nabi kan dengar itu. Berarti kalau dengar, Nabi dengar berarti kan diucapkan dengan keras. Nah, gitu kan. Setelah salam, Nabi mengatakan, laqad tahajjarta wasi'an. Kamu telah menyempitkan sesuatu yang luas. Maksudnya Nabi itu menyempitkan sesuatu yang luas adalah sesuatu yang luas itu apa? Rahmatnya Allah itu luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu firman Allah dalam Al-Quran, meluas, meliputi segala sesuatu. Nah, kok disempitkan cuman untuk dia dan Nabi Muhammad saja? Nah, itu Nabi menegur. Ini keterangannya. Wa hadzal hadis ini dzu shiqqaini, punya dua sisi. Bahwa maka hadis ini mungkinun, bisa saja atau memungkinkan, ayyudhamma, untuk dikumpulkan ilal majmu'atil ula, ke kumpulan hadis yang pertama, bab pertama maksudnya. Mimma aqarrahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang ikrarnya Nabi, tentang pembolehannya Nabi terhadap sesuatu yang dikerjakan tanpa arahan langsung dari Nabi. Kan hadis bab pertama yang lalu itu yang sudah ini, bagaimana sahabat-sahabat tuh buat sebuah amalan di hadapan Nabi. Nah, kemudian Nabi terima, Nabi bolehkan. Padahal amalan itu belum pernah sama sekali dicontohkan oleh Nabi. Begitu. Dan ini juga begitu. Ini bisa juga hadis ini masuk ke dalam bab pertama, yaitu Nabi ikrar, Nabi membolehkan. Apa yang Nabi bolehkan? Li'annahu, karena Nabi aqarrahu, mengikrarkan, masih membolehkan kepada Arabi tadi, ala asli doa birrahmah, yaitu doa untuk rahmat lahu, untuk dirinya, walin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya pokoknya Nabi Nabi tidak melarang. Nabi membolehkan seorang itu doa rahmat di dalam sholat, gitu. Wa angkara alaihi qaulahu, kemudian yang kedua, sisi yang kedua, ini Nabi yang mengingkari, Nabi yang menolak. Nabi mengingkari kepada doa itu, qaulahu, ucapannya, wala tarham ma'ana ahada, jangan rahmati satu orang pun selain kami. Nabi mengingkarinya biqaulihi, dengan sabda Nabi, laqad tahajjarta wasi'an, sungguh engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, syarah atau penjelasan dari kitab Sahih Bukhari itu. Nah, beliau menyampaikan, jadi penulis kita ini cuma mengutip saja. Qala Ibnu Battal mengatakan, angkara alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingkari kepada si Arabi tadi, kepada si Arab Badui tadi, likaunihi, karena dia bakhila, dia pelit, birahmatillahi, dengan rahmat Allah, ala khalqihi, kepada makhluk-makhluk. Padahal rahmat Allah itu meluas, kok dia pelit? Nah, begitu. Maka Nabi mengingkari itu. Waqad athnallahu, dan sungguh Allah telah menyanjung, ala man fa'ala,
kepada orang yang berbuat khilaf dzalika, selain itu. Maksudnya orang yang berbuat tidak menyempitkan rahmat. Maksudnya mendapatkan rahmat kepada semuanya orang, itu Allah memuji. Haitsu qala, yaitu Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dalam surah Al-Hasyr, yaitu Allah memuji walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang selepas mereka, selepas para sahabat. Mereka yaqulun, mereka berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dalam iman. Maksudnya mendahului, sudah masuk Islam duluan atau sudah wafat duluan dalam kondisi iman. Itu disebutkan oleh Allah, misalnya disanjung dalam Al-Quran. Dia mendoakan orang banyak, intinya begitu. Jadi itu Nabi tegur ketika seseorang berbuat tidak sesuai dengan syariat. Jadi patokannya syariat, patokan itu. Jadi bukan bukan perbuatan Nabi, bukan. Nabi itu berbuat menunjukkan atau menyampaikan globalnya saja. Nabi tidak menyampaikan per detail perbuatan baik, gitu. Atau ngaji seperti inilah, sengaji seperti ini, Sabtu pagi begini nih, pakai mic, gitu, terus pakai video direkam. Ini kan Nabi nggak buat seperti itu. Kemudian pakai kitab disusun hadis satu per hadis, Nabi nggak ada. Pengumpulan hadisnya dikutip satu per satu, kemudian bab per bab begitu. Ini nggak ada, zaman Nabi nggak seperti itu. Maka Nabi kan berarti nggak mencontohkan detailnya seperti ini. Tetapi kan umumnya ya, mencari ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu faridah, wajib atas setiap orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tapi kan secara umum globalnya ada. Nah, di sini masuk dalam lingkup itu, begitu. Masuk dalam thalabul ilmi, mencari ilmu. Kemudian hadis Nabi yang lain, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an, gitu. Kemudian yatadarasunahu bainahum, mempelajari makna Al-Qur'an itu. Illa nazalat alaihimus sakinah, kemudian tentu Allah akan turunkan sakinah, ketenangan jiwa. Itu kan sanjungan Nabi. Globalnya begitu. Tapi kan detailnya seperti apa, Nabi buat mungkin beberapa saja dalam yang masuk dalam lingkup itu. Tapi kan tidak hanya yang dibuat Nabi itu saja yang masuk dalam lingkup itu. Masih bisa yang lain, asalkan tidak keluar. Nah, di sini Nabi yang ditegur adalah pembatasan rahmatnya itu. Karena pelit kepada rahmat. Rahmat Allah itu luas. Tetapi yang kedua, Nabi tidak menolak. Kamu nggak boleh doa dalam sholat, nggak boleh, nggak begitu. Dalam hal dia doa di dalam sholat, Nabi tidak melarang. Yang dilarang adalah laqad tahajjarta wasi'an. Kamu telah menyempitkan sesuatu yang luas. Amin. Makanya ulama tadi menyampaikan ini hadis ini bisa dua sisi. Bisa masuk ke dalam poin atau di bab yang Nabi mengikrarkan sesuatu yang nggak dibuat oleh Nabi. Atau yang kedua, masuk dalam poin sesuatu yang diingkari oleh Nabi. Yaitu ketika bertentangan dengan umumnya rahmat Allah itu ya meluas, tidak ada sempit. Sedangkan ini dia menyempitkan. Rahmati aku hanya aku dan Nabi Muhammad saja. Wallahu a'lam. Al-hadits al-khamis wal 20, hadis yang ke-25. Fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Jabir bin Samurah, dari Jabir ibn Samurah qala, Jabir mengatakan, kunna idza shallaina ma'a Rasulillah, kami ketika salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulna, kita mengatakan, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, wa asyara bi yadihi, maka
Maka Jabir bin Samurah itu isyarat dengan tangannya ilal janibaini, kedua arah, kedua sisi. Pernah nggak lihat orang salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya dibalik. Ya. Faqala, maka Nabi bersabda, alama, mengapa? Tumi'una, kalian berisyarah biaidikum, dengan tangan-tangan kalian. Ka'adna bi khayli syamsin, seperti ekor kudanya Bani Syams. Ya, seperti ekor kudanya Bani Syams. Ngapain tangannya kok digerak-gerakkan seperti ekor kuda begitu? Innama yakfi ahadukum, cukuplah salah seorang di antara kalian ayyadu ayadahu, meletakkan tangannya ala fakhidhi, di atas lututnya, pahanya, di atas pahanya, liyusallima ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi, kemudian dia salam kepada orang yang di samping kanan dan kirinya. Cukup tangannya di atas paha saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kepada orang di kanan dan kirinya. Warwahu Ahmad wa Abu Dawud bilafdin. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, lafadznya atau redaksinya ada sedikit berbeda. Ma balu ahadikum, mengapa salah seorang di antara kalian yarmi, kalau tadi yumi'u itu berisyarat, tapi kalau yarmi melempar. Yarmi melempar tangannya dilempar. Wa fi riwayatin Nasa'i, dalam riwayat Nasa'i, redaksinya sedikit beda lagi. Ma balu haula, kenapa mereka itu yusallimuna bi aidihim, mereka salam dengan tangan-tangannya. Maksudnya salam dalam salat, bukan salam bertemu ya, bukan salam jabat tangan itu maksudnya. Mereka salam dalam salat bi aidihim, ikut juga dengan tangan-tangan mereka. Ka'annaha, sepertinya tangan itu adnabu khayli syamsin, ekor kudanya Bani Syams, kabilah Syams. Innama yakfi ahadukum, cukuplah salah seorang di antara kalian ayyadu ayadahu, meletakkan tangannya ala fakhidhihi, di atas pahanya. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Faradda Rasul, maka Nabi menolak ma laysa bi'ibadatin, sesuatu yang bukan termasuk ibadah. Wa huwa, yaitu tahrikul aidi, menggerak-gerakkan tangan ma'asalam, bersamaan dengan salam. Muwaddihan, sekaligus Nabi menjelaskan ma yakfi minas sunnah, sesuatu yang cukup dikerjakan dan itu termasuk sunnah. Fis salami, di dalam salam salat, minal iltifati, yaitu menoleh, anil yamini wa anil shimal, ke kanan dan ke kiri. Cukup menoleh kanan kiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tangannya tidak usah ikut-ikut. Wa mithlu dzalika, termasuk yang demikian itu juga tahrikul isba', menggerak-gerakkan jari telunjuk, fit tasyahudi, dalam tasyahud, illa inda syahadati, kecuali ketika tasyahud, ketika syahadat. Jadi ada yang asyhadu alla, ketika tahiyat tangannya gerak-gerak aja. Termasuk itu juga kecuali ketika tasyahud, ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah, begitu. Memang begitu, Nabi juga maknanya ketika illallah itu maksudnya kita bersaksi memang hanya Allah saja yang disembah. Selepas itu diam, tidak usah gerak-gerak lagi. Jadi ini sekali lagi sesuatu yang tidak termasuk dalam ibadah di dalam sholat, yaitu menggerakkan tangan ke kanan ataupun ke kiri ketika salam. Tetapi apakah di situ membatalkan sholat? Tidak juga. Yang membatalkan sholat dalam fikih sudah dijelaskan bahwa yang membatalkan adalah gerakan besar dan 3 kali berturut-turut. Dan begitu. Ketika dikerjakan, sekali lagi maksudnya pelarangan Nabi itu kan tidak semuanya menunjukkan keharaman. Pelarangan Nabi itu tidak semuanya menunjukkan keharaman. Tentu nanti itu kajiannya yang dikaji oleh ulama-ulama yang paham betul. Paham ya? Jadi kita sekali lagi, kita kalau ada hadis atau ada Quran, itu tidak boleh langsung ditafsiri sendiri. Ini hadisnya kan begini, kayak kita ngerti hadis aja gitu. Itu baru terjemahnya hadis.
Atau ini baru terjemahnya Al-Quran. Ibaratnya itu baru obat mentah gitu. Belum diracik oleh para ulama-ulama menjadi hukum yang matang begitu. Al-Quran, hadis, dalil-dalil itu, Al-Quran itu cuman segini, dan cuman tebalnya satu kitab ini saja. Gitu. Begitu juga hadis, cuman sekian ribu hadis itu. Kemudian itu memberi penjelasan kepada seluruh kegiatan amaliyah orang Islam dari zaman Nabi sampai kiamat, kan gitu, sampai kiamat. Sudah nggak ada lagi hadis baru, nggak ada lagi ayat yang baru, yaitu semua diracik begitu. Racikannya melalui Quran dan hadis. Nah, yang ahli dalam meracik itu ya ulama-ulama ahli hadis, ahli fikih. Nah, mereka memahami hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilihat lagi hadis-hadis yang lain, ditinjau. Kemudian dikumpulkan hadis ini. Kemudian selepas itu baru melahirkan satu hukum. Nah, kita baru belajar satu hadis. Oh, ini hadisnya begini. Seakan kita langsung buta dengan hadis-hadis yang lain. Ya, kita langsung tuli dengan hadis-hadis yang lain. Begitu dengar hadis satu ini, langsung kita terpaku hanya ini saja. Oh, tidak begitu. Nah, makanya pentingnya ya terus ngaji hadis tuh, jangan-jangan ada hadis yang lain yang saya tidak tahu. Nah, begitu. Jadi pelarangan Nabi itu, intinya pelarangan Nabi itu tidak semata-mata langsung menunjukkan kepada keharaman. Dalam hal ini kalau seandainya orang mengerjakan bagaimana? Ya nggak batal sholatnya. Cuman Nabi ngasih tahu. Itu tidak termasuk ibadah begitu. Tidak termasuk dalam bagian dalam sholat. Membalikkan tangan ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajahnya noleh, tangannya ikut balik. Ke kiri ikut balik juga. Begitu. Wallahu a'lam. Nah, termasuk juga menggerak-gerakkan tangan. Kecuali kalau memang dia menggerak-gerakkan itu memang niat bermain-main di dalam sholat, itu batal. Berarti dia bermain-main dalam ibadah. Tapi ketika ketidaktahuan, maka itu tidak masalah. Kita tidak perlu ekstrim dalam hal ini. Ini ranahnya khilaf. Maksudnya dalam bab fikih tidak sampai membatalkan sholat. Ya, santai saja, pokoknya tidak usah terlalu ekstrim dalam hal yang ranahnya khilaf. Jadi ada kaidah innama yungkaru al-muttafaq alaih la yungkaru al-mukhtalaf fi innama yungkaru al-muttafaq alaih. Kalau nggak salah begitu. Yang diingkari itu adalah yang betul-betul disepakati bahwa itu kemungkaran. Tapi kalau mukhtalaf, kalau sesuatu itu masih khilaf, ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang melarang. Selama itu masih khilaf dan ulama yang berbeda pendapat itu mu'tabar, maksudnya mereka tuh memang kredibel begitu. Maka ya nggak masalah, itu nggak usah diingkari, karena masih ada ulama yang melarang atau membolehkan. Khilaf lah. Tapi kecuali yang sesuatu yang kita pantas untuk diingkari itu sesuatu yang memang disepakati oleh seluruh ulama bahwa itu sebuah kemungkaran, maka kita ingkari. Itu sesuatu yang minum khamar begitu, itu sepakat, nggak ada ulama yang membolehkan khamar itu boleh. Enggak. Maksudnya dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal. Ya bukan dalam kondisi darurat. Saya judi itu bagaimana? Oh ini khilaf, ulama sebagian boleh. Nggak ada. Sepakat semua ulama. Nah, itu kita ingkari. Tapi kalau hal-hal yang khilaf di kalangan para ulama sendiri itu khilaf. Ini boleh, ini tidak boleh. Maka itu nggak usah kita ingkari. Itu konsep di dalam menjalankan ibadah itu begitu. Karena memang tidak semua orang itu sama. Tidak bisa. Kita kan ada orang tuh inginnya tuh kita harus sama semua. Karena contohnya kan satu nabi. Iya memang contohnya satu nabi. Tetapi zaman Nabi masih hidup saja loh ada perbedaan. Dan itu Nabi tidak menyuruh kamu harus contoh satu saja saya. Enggak begitu. Contohnya waktu dulu dalam witir. Sayyidina Abu Bakar ditanya, kamu kapan witirnya? Sayyidina Abu Bakar bilang, witir saya sebelum tidur, saya witir dulu ya Rasulullah. Sayyidina Umar, kamu kapan witirnya? Saya witir bangun tidur. Saya bangun tengah malam, sepertiga malam terakhir saya bangun, kemudian saya witir. Maka Nabi, ini kan berbeda. Ini kan berbeda dua-duanya nih. Sayyidina Abu Bakar tidur witirnya sebelum tidur. Habis Isya langsung witir. Kemudian Sayyidina Umar enggak, witirnya habis tidur, tahajud, kemudian witir. Apakah Abu Bakar enggak tahajud? Ya tahajud juga, begitu loh. Cuman mengerjakan witirnya itu
sebelum tidur. Maka Nabi kemudian mengatakan, ini Sayyidina Abu Bakar mengambil kehati-hatian. Takutnya tidak bangun untuk tengah malam itu. Sayyidina Umar mengambil kekuatan, maksudnya mengambil percaya diri, saya bangun. Dua-duanya boleh. Itu Nabi masih hidup di hadapan Nabi. Ada perbedaan demikian dan Nabi fine-fine saja, enggak masalah perbedaan itu. Jadi tidak bisa kita paksakan semua orang harus satu ikut Nabi, satu saja, semua gerakannya sama, tidak bisa begitu. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Seandainya Allah mau akan jadikan manusia itu ummatan wahidah, satu kelompok yang satu, seragam semua. Allah mampu saja. Wala yazaluna mukhtalifin, tetapi memang Allah jadikan umat itu berbeda. Termasuk dalam hal menjalankan agama itu, gitu, selera itu berbeda. Selera tiap orang itu bisa berbeda. Maka selama seleranya itu masih dalam lingkup syariat yang diperbolehkan, maka tidak masalah. Maka tadi itu innama yunkaru al-mukhtalafi, innama yunkaru al-muttafaq alaihi. Yang diingkari itu yang disepakati. Ini enggak ada yang membolehkan sama satu pun, enggak ada orang yang membolehkan. Memang ini diingkari, yaitu kita ingkari betul-betul. Tapi kalau masih khilaf, ulama lain ada yang membolehkan. Kita enggak usah maksa orang untuk ikut bareng sama dengan kita. Wallahu a'lam. Bisa dipahamin ya? Ada pertanyaan? Nggih. Tentang dalalah. Hadis tentang bid'ah itu dalalah. Nabi dalam konteks memberi nasihat kepada sahabat-sahabat. Wa innahu man ya'ish minkum ba'di. Siapa yang hidup nanti selepas aku wafat, kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat banyak sekali khilaf. Zaman Nabi hidup aja sudah banyak khilaf. Nanti orang yang hidup selepas aku, fasayara ikhtilafan katsira. Maka nanti kalian akan melihat banyak khilaf. Gitu. Maka Nabi kemudian menjelaskan selepas itu bahwa setiap yang baru itu adalah bid'ah, kemudian setiap bid'ah adalah sesat, dan setelah sesat adalah ke neraka. Baru Nabi menyampaikan itu. Barulah, ini kan hadis mentah, ya. Barulah dikaji oleh para sahabat. Dikaji oleh para ulama. Maksudnya bid'ah di sini bagaimana? Nah, sekarang kita mendengarkan hadis itu. Apa yang kita pahami? Apakah semua yang baru itu langsung dihukumi bid'ah, sesat dan neraka? Nah, gitu. Nah, termasuk kita kan juga baru juga, nggak hidup zaman Nabi. Apakah kita ini masuk dalam bid'ah? Kita lahir kan nggak zaman Nabi. Nah, kemudian teknologi itu juga, kalau dibilang secara umum, itu juga hal yang baru. Apakah itu masuk bid'ah juga? Maka ini dikaji. Mana sih yang masuk bid'ah? Mana sih yang masuk dalam bid'ah? Yang tidak termasuk dalam bid'ah? Maka tadi itu gini ya, memahami bid'ah itu. Bid'ah itu kan bahasa Arab kan. Bid'ah itu adalah baru. Sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada contoh. Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan bumi dan langit itu badi' dengan tanpa contoh sebelumnya. Dulunya belum ada bumi, dunia belum ada langit. Kemudian Allah buat tanpa contoh sebelumnya, itu namanya badi' atau bid'ah. Bumi dan langit. Cara bahasa kita dari sisi bahasa Arab. Setiap yang baru itu namanya bid'ah. Sekarang kalau kita kaji bid'ah ini secara bahasa saja. Kita secara bahasa saja. Kita nggak usah bicara syariat dulu, bahasa saja.
setiap yang baru adalah bid'ah. Betul nggak? Ya, betul secara bahasa. Tapi apakah setiap semua yang baru itu adalah dolalah dan sesat? Pertanyaan kedua. Benar apa enggak? Apakah setiap yang baru secara bahasa itu sesat, menyesatkan? Benar apa enggak? Ini Quran ditulis tuh nggak zaman Nabi ini, dibukukan tuh. Jadi kan baru juga kan. Ya, hadis tuh dibukukan, ditulis. Dulu hadis tuh nggak ada, tulis hadis nggak ada. Hadis tuh hafalan. Ditulis dalam buku tuh nggak ada. Berarti pembukuan hadis juga baru, bid'ah juga kan. Yang gitu. Kemudian tajwid. Ini gambiguna, iklab, ikhfa. Itu nggak ada zaman Nabi dan sahabat itu diajar, nggak pernah ada itu. Nabi, mereka langsung dengar Nabi bacanya begitu, mereka ikut. Itu juga baru juga. Masuk dalam kategori bid'ah nggak itu secara bahasa? Baru kan? Apakah itu termasuk sesat? Finnar, masuk dalam neraka? Kan tidak. Berarti ini perlu dibagi. Kan masuk dalam agama juga ada itu. Masuk dalam agama juga ada itu. Atau mudahnya ini taraweh 20. Taraweh 20 kemudian jadi satu yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Itu kan baru, zaman Nabi nggak dibuat oleh Nabi. Kemudian Sayyidina Umar langsung menyatakan nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah yang bagus itu ya ini. Yaitu tarawih 20 kemudian dijadikan satu imam. Itu zaman Nabi tarawihnya sendiri-sendiri gitu. Kemudian zaman Sayyidina Umar, wah ini ada koriknya sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, kumpulkan aja jadi satu imam, kemudian semua makmum. Dibuat 20 terus menerus. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'ah. Bid'ah yang bagus itu ya seperti ini. Masuk bid'ah juga tak? Tapi apakah itu dolalah, finnar? Enggak. Oh berarti kan harus dibagi. Ya, konsekuensinya kan harus dibagi. Ada bid'ah yang dolalah, ada yang tidak. Lah kata-kata Nabi kullu, semua bid'ah itu adalah sesat. Itu bagaimana? Kata-kata semua itu tidak berarti tanpa pengecualian. Kata-kata semua itu tidak berarti tanpa pengecualian. Yang kita sering pengucapan kullu itu hampir semua itu juga pasti ada pengecualiannya. Gitu ya. Itu yang pertama. Kalau kita memandang bahwa bid'ah itu dari sisi bahasa. Oh, dari sisi bahasa, oke, semua yang baru ya disebut bid'ah. Iya benar bid'ah. Tapi berarti karena tidak semua bid'ah itu dolalah, berarti dibagi kan? Ada bid'ah yang dolalah, ada yang tidak dolalah, gitulah. Itu bahasanya. Sehingga pembukuan Al-Quran itu ya bid'ah juga, tapi yang hasanah atau tidak dolalah lah begitu. Penulisan hadis juga begitu, berarti tidak dolalah. Tarawih 20, bid'ah juga itu, tetapi yang tidak adalah bid'ah secara bahasa ya. Itu dari sisi bahasa kita. Kemudian yang kedua, sekarang kita tinjau dari sisi syariat. Kullu bid'atin dolalah. Bid'ah itu dolalah. Semua bid'ah adalah dolalah. Oke, kita pakai semua bid'ah adalah dolalah. Nah, bid'ah yang dimaksud di sini adalah yang tidak sesuai dengan syariat. Apapun yang tidak sesuai dengan syariat adalah dolalah. Sepakat? Apapun yang tidak sesuai dengan syariat yang dibuat oleh Nabi, kemudian bukan dicontohkan ya, syariat yang disampaikan oleh Nabi yang tidak sesuai dengan syariat itu dolalah, berarti sesat. Benar ya? Berarti yang masih sesuai dengan syariat. Yang tidak sesuai dolalah, sesat ya. Sekarang yang masih sesuai dengan syariat gimana? Sesat apa enggak? Tidak. Berarti bisa jadi yang sesuai dengan syariat gitu, itu adalah tidak bid'ah gitu loh. Kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah adalah dolalah. Dari sisi syariat, bid'ah secara syariat, secara definisi agama adalah sesuatu yang baru dari agama, itu sesuatu yang baru dan tidak ada dasarnya sama sekali dalam syariat itu. Itu namanya kategori bid'ah. Berarti sesuatu yang baru yang masih ada dalilnya, masih ada dasarnya di dalam Quran ataupun hadis dalam syariat, berarti tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Masuk dalam kategori bid'ah, masih dalam kategori sunnah ataupun wajib yang lainnya itu semua. Jadi paham ya? Bingung?
Jadi intinya hadis itu diucapkan oleh Nabi ketika dalam konteks menasihati para sahabat. Nanti selepas aku kamu akan lihat khilaf banyak. Maka nanti kemudian Nabi menyampaikan itu. Nah, terus kemudian kajian tentang bid'ah itu orang yang membagi bid'ah ataupun tidak membagi bid'ah sumbernya sama, hadisnya satu itu aja. Hadisnya satu itu saja. Nah, kemudian baru ditafsiri. Karena kita tidak bisa mau nyaplok hadis itu bulat-bulat itu nggak bisa. Konsekuensinya mesti harus dibagi. Coba konsekuensinya harus dibagi. Coba kita mau nggak bagi coba. Semua bid'ah, semua hal baru adalah sesat. Berarti kita masuk sesat juga dong, kita lahir nggak zaman Nabi kok. Kan gitu. Ini pembukuan Quran, segala macam belajar pembukuan ilmu. Kita akan berkonsekuensi akan menyesatkan banyak hal yang tidak sesat sebenarnya kan gitu. Maka konsekuensinya memang harus dibagi, nggak bisa nggak dibagi. Ada lagi pertanyaan? Cukup nggih? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa kita jadikan pegangan dalam amaliyah kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.